Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Utami dari program studi S1 Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan membahas mengenai penjadwalan proses, yaitu SRF atau Schedule Remaining First. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu penjadwalan proses. Jadi, penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Jadi, penjadwalan proses akan memberikan mekanisme yang akan dilakukan untuk melakukan proses yang ada di komputer. Nah, penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan terlebih dahulu. Jadi, mana yang akan didahulukan untuk dieksekusi oleh sistem. Selanjutnya juga bertugas untuk mengatur kapan dan selama berapa lama proses itu akan berjalan. Tujuan utama dari penjadwalan proses yaitu untuk optimasi kinerja dari sistem. Salah satu dari algoritma penjadwalan proses yaitu Short Remaining First atau SRF. Ciri-ciri dari SRF yaitu penjadwalannya bersifat preemptif, kemudian penjadwalan berprioritas dinamis, prioritasnya didasarkan pada pendeknya sisa proses, jadi makin pendek sisa proses, maka makin tinggi prioritasnya. Nah, dalam penjadwalan SRF ini bersifat preemptif, artinya CPU memiliki keleluasaan untuk beralih dari satu proses ke proses lainnya tanpa harus menyelesaikan eksekusi yang sedang berlangsung. Jadi, proses yang sedang berjalan saat ini bisa diinterrupt oleh proses yang sudah tiba atau yang sudah datang di arrival time, tergantung dari prioritas. Nah, di penjadwalan SRF ini prioritasnya dinamis atau berubah-ubah yang didasarkan pada sisa waktu prosesnya atau burst time. Jadi semakin besar burst time-nya, maka semakin rendah prioritasnya. Jadi yang diprioritaskan adalah yang burst time-nya kecil atau yang waktu prosesnya kecil. Langkah-langkah dari penjadwalan Short Remaining First yaitu pertama harus selalu memperhatikan saat proses tiba atau proses selesai. Jadi nanti untuk memutuskan apakah proses yang sedang dilakukan akan tetap lanjut atau akan beralih ke proses yang lainnya. Tergantung dengan burst time dari proses tersebut. Kemudian dihitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Jadi pertama setiap kali kita memperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Diperhatikan nanti akan lanjut atau tidak, kemudian kita menghitung lama sisa prosesnya. Jadi kan sudah ada yang diproses, apakah sudah selesai atau belum. Nanti dihitung sisa prosesnya berapa atau burst time-nya pada saat itu. Kalau pada proses dengan sisa waktu yang paling pendek dari sisa prosesnya, maka pada proses yang sedang dikerjakan tersebut, maka atas dasar preemptif tersebut, maka yang dikerjakan itu akan dikeluarkan dari prosesor. Sebagai gantinya proses dengan sisa terpendek yang akan dikerjakan oleh prosesor. Jadi intinya yang waktunya lebih, maksud saya yang burst time-nya lebih sedikit dikerjakan terlebih dahulu, walaupun pekerjaan yang sebelumnya, proses sebelumnya misalnya belum selesai,
Tetapi ada yang sudah datang dan memiliki burst time sedikit, maka proses tersebut yang nantinya akan dikerjakan terlebih dahulu, dan proses yang sebelumnya dikerjakan dan misalnya belum selesai, maka akan menunggu lagi jika nanti dieksekusi kembali. Selanjutnya ada beberapa kelemahan dari penjadwalan SRF, yaitu yang pertama mempunyai overhead lebih besar dibanding SCF. SRF perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Jadi overheadnya lebih besar. Yang kedua, tibanya proses kecil akan segera dijalankan. Jadi proses kecil yang diprioritaskan. Yang ketiga, job-job lebih lama, berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibanding pada SCF. Jadi yang waktu job-jobnya besar atau burst time-nya besar akan memiliki waktu tunggu yang lebih lama. Di prosesnya akan di belakang setelah proses-proses kecil selesai dilakukan. Nah, secara teoritis, SRF memberikan waktu tunggu minimum, tapi karena overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SCF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibanding SRF. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada tabel. Soalnya yaitu sebuah sistem operasi memiliki 4 proses yang siap untuk dijalankan, yaitu proses A, proses B, proses C, dan proses D. Nah, setiap proses itu memiliki waktu burst time yang berbeda-beda. Proses A memiliki burst time 3, B burst time-nya 6, C burst time-nya 4, dan D burst time-nya 2. Kemudian arrival time-nya A di 0 waktu ke-0, B 2 waktu kedua, C waktu keempat, dan D di waktu yang pertama. Baik, selanjutnya berikut ini adalah penyelesaian dari contoh tersebut. Nah, di sini ada tabel untuk melihat mengenai proses yang berlangsung dari A sampai D, dan ini adalah Gantt chart-nya yang merupakan perjalanan proses berlangsungnya. Jadi dari proses paling awal sampai proses terakhir selesai. Pertama, yang arrival time paling awal yang di 0 adalah proses A. Jadi proses A akan dijalankan paling awal. Proses A masuk, nah kemudian di arrival time 1 masuk proses D. Tetapi nanti dibandingkan terlebih dahulu burst time-nya. Nah, burst time A sudah berkurang 1 karena tadi sudah dijalankan selama 1 satuan unit. Jadi burst time A ada 2. Kemudian burst time D juga ada 2. Karena keduanya sama-sama memiliki burst time 2, maka proses A akan dilanjutkan hingga selesai. Jadi proses D akan ditunda terlebih dahulu atau diinterrupt oleh proses A. Bisa dilihat di Gantt chart berikut ini. Jadi proses A dijalankan di unit waktu pertama, kemudian sampai unit waktu ketiga. Meskipun sebenarnya di sini ada proses D, tetapi proses D diinterrupt. Nah, proses D ini akan masuk di unit waktu keempat. Karena dari perbandingan burst time yang lain, proses D memiliki burst time yang paling kecil. Nah, jadi proses D masuk, burst time-nya 2, jadi ada 2 proses di
unit waktu ke-4 dan waktu ke-5. Kemudian setelah selesai proses A dan proses D, kita bandingkan burst time B dan C. Sebelumnya, proses B masuk pada arrival time ke-2. Jadi diinterrupt oleh proses A. Di sini seharusnya proses B sudah masuk, tapi diinterrupt untuk menyelesaikan proses A terlebih dahulu karena burst time proses A adalah yang paling kecil. Nah, di sini juga proses C sudah masuk di arrival time ke-4. Namun digantikan oleh proses D karena proses D memiliki burst time yang lebih kecil jika dibandingkan dengan dua proses yang lain, yaitu proses B dan proses C. Karena proses D sudah selesai di unit waktu yang kelima, selanjutnya kita membandingkan proses B dan proses C. Nah, kita lihat dari burst time kedua proses ini, dapat dilihat burst time proses C lebih kecil dibandingkan dengan burst time proses B, maka dari itu proses C akan dijalankan terlebih dahulu dibandingkan dengan proses B. Nah, di sini di unit waktu ke-6 proses C dijalankan. Kemudian setelah selesai, maka akan dijalankan proses B. Nah, jika sebenarnya setiap satu satuan unit itu diperiksa. Jadi kita misalkan untuk proses C dan B. Nah, di sini proses C kan burst time-nya 4. Di waktu ke-6 burst time proses C masuk. Kemudian kita cek untuk waktu ke-7 yang akan dijalankan apakah proses B atau C. Jadi tadi kan sudah dieksekusi satu kali untuk proses C, maka burst time-nya menjadi 3. Sementara di sini burst time proses B adalah 6. Jadi 3 dibanding 6, maka yang lebih kecil adalah burst time C. Jadi lanjut C dilaksanakan lagi dieksekusi. Kemudian begitu juga selanjutnya. Jadi C akan lebih dahulu dieksekusi hingga prosesnya selesai. Baru masuk ke proses B karena burst time B yang paling besar. Jadi totalnya ada 15 unit satuan waktu untuk menyelesaikan proses dari A sampai dengan D. Selanjutnya kita akan menghitung waiting time dan turnaround time. Jadi waiting time adalah waktu yang diperlukan untuk sebuah proses dieksekusi oleh sistem. Jadi menunggunya berapa lama untuk proses dieksekusi oleh sistem. Nah, rumus waiting time yaitu waktu proses dikurangi dengan waktu kedatangan. Pertama, kita akan menghitung waiting time dari proses A. Jadi tadi proses A dieksekusi pada unit waktu ke-0, sehingga waiting time-nya adalah 0, karena waktu prosesnya dikurangi waktu kedatangan sama dengan 0. Yang kedua, waiting time dari proses B. Kita lihat kembali ke slide sebelumnya. Proses B dieksekusi pada unit waktu ke-10. Sementara proses B tiba atau arrival time-nya pada unit waktu ke-2. Jadi 10 dikurangi 2, maka waiting time dari proses B yaitu 8 unit waktu. Kemudian untuk waiting time dari proses C. Proses C dieksekusi pada unit waktu ke-6. Dan arrival time atau proses C tiba pada unit waktu ke-4, sehingga
Untuk waiting time dari proses C yaitu 6 dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 2. Yang terakhir untuk proses D, waiting time-nya yaitu proses D dieksekusi pada unit waktu yang keempat. Sementara arrival time-nya yaitu waktu yang ke-1 sehingga dikurangi 4 dengan 1 maka hasilnya adalah 3. Jadi untuk waiting time dari proses D yaitu 3 satuan unit waktu. Selanjutnya kita akan menghitung average waiting time atau rata-rata waktu tunggu dari sistem untuk menyelesaikan proses. Kita akan menjumlahkan keseluruhan waiting time dari proses, yaitu 0 ditambah dengan 8, tambah 2, tambah 3, maka hasilnya adalah 13. Kemudian kita bagi dengan banyaknya proses yang dijalankan. Ada 4 proses, yaitu proses A, proses B, proses C, dan proses D. Maka rata-ratanya yaitu 13 dibagi dengan 4, dan hasilnya adalah 3,25 untuk rata-rata waktu tunggu dari proses ini. Selanjutnya kita akan menghitung turnaround time. Rumus dari turnaround time yaitu waktu proses selesai dikurangi dengan waktu kedatangan. Jadi turnaround time yaitu berapa lama proses tersebut dijalankan. Waktu untuk menjalankan prosesnya berapa lama. Untuk turnaround proses A, waktu prosesnya selesai tadi pada unit waktu yang ketiga. Sementara arrival time-nya di unit waktu yang ke-0. Jadi turnaround-nya yaitu 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian untuk proses B, tadi proses B selesai pada yang terakhir, maka yaitu 15 unit waktu yang ke-15. Selanjutnya arrival time proses B yaitu unit waktu yang kedua. Jadi 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Untuk proses C selesai pada unit waktu yang ke-9, sementara arrival time-nya adalah 4, maka 9 dikurangi 4 adalah 5. Dan yang terakhir untuk turnaround proses D selesai dieksekusi pada unit waktu yang ke-5, sementara arrival time dari proses D yaitu unit waktu yang pertama. Jadi 5 dikurangi 1 yaitu 4 satuan waktu. Kemudian kita akan menghitung rata-rata dari turnaround time proses secara keseluruhan. Kita akan menjumlahkan semua turnaround proses dari A sampai dengan D. Kemudian kita bagi dengan keseluruhan proses. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Jadi seharusnya ini dibagi dengan 4, bukan dibagi dengan 5. Jadi kita akan menjumlahkan 3 dengan 13, kemudian ditambah 5, dan ditambah 4. Hasilnya adalah 25. Nah, kemudian kita bagi dengan proses yang dijalankan ada sebanyak 4 proses. Jadi ini seharusnya dibagi dengan 4. Maka hasilnya yaitu 6,25. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, seharusnya jadi rata-rata turnaround time dari proses ini yaitu 6,25, bukan 5. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai implementasi dari algoritma SRF atau Shortest Remaining First.
Nah, algoritma ini adalah jenis algoritma dalam sistem operasi yang mengutamakan eksekusi tugas yang memiliki waktu pengerjaan tersisa paling singkat. Jadi, prioritasnya adalah pada burst time yang paling kecil. Nah, implementasi dari algoritma SRF ini dalam bidang teknologi banyak digunakan di sistem operasi, yaitu pada salah satunya yaitu pada Linux dan Windows. Namun kedua sistem operasi tersebut tidak benar-benar mengadopsi algoritma asli dari SRF, tetapi algoritma yang sudah dimodifikasi, namun sejatinya masih merupakan SRF. Jadi pada sistem operasi Linux menggunakan algoritma CFQ atau Completely Fair Queuing sebagai penjadwalan CPU default. CFQ merupakan algoritma yang terinspirasi dari algoritma SRF ini, dengan beberapa modifikasi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan fairness dan performa dari sistem. Modifikasi CFQ menggunakan beberapa mekanisme untuk meningkatkan fairness seperti perhitungan waktu tunggu dan penjadwalan round robin. Jadi, algoritma yang digunakan pada sistem operasi Linux merupakan gabungan dari beberapa algoritma, salah satunya yaitu algoritma SRF. Kemudian pada sistem operasi Windows, terdapat penjadwalan yang disebut sebagai multi-level feedback queue. Algoritma ini memiliki beberapa kesamaan dengan algoritma SRF, tetapi memiliki beberapa modifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan performa dari CPU-nya. Algoritma Windows ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti prioritas proses, waktu burst time-nya, dan kebutuhan sumber daya. Algoritma ini juga menggunakan mekanisme aging untuk mencegah starvation. Jadi sebenarnya algoritma SRF yang murni itu jarang digunakan dalam praktik yang langsung karena potensi ada starvation dan kompleksitas implementasinya. Nah, algoritma penjadwalan CPU modern umumnya merupakan kombinasi dari berbagai teknik atau algoritma untuk mencapai keseimbangan antara fairness, efisiensi, dan kebutuhan dari pengguna. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai algoritma SRF atau Short Remaining First. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.